Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai analisa, ukuran, dan migrasi di Indonesia. Asal dan tujuan migran. Analisa migrasi menurut provinsi mampu untuk merekam wilayah asal maupun wilayah tujuan migran dari masing-masing provinsi. Teknisnya, dengan melakukan tabulasi silang berupa matriks antara tempat lahir atau tempat tinggal 5 tahun yang lalu dengan tempat tinggal sekarang. Sebagai contoh merupakan tabel 6 dari publikasi Supas tahun 2005. Kita lihat adalah tabel arus migrasi seumur hidup antar provinsi. Pada bagian baris kita perhatikan adalah tempat lahir, tempat lahir, dan pada kolom itu adalah tempat tinggal sekarang. Jadi matriksnya ini adalah nanti provinsi ketemu provinsi gitu ya, dan seterusnya. Ini sebagai contoh. Migrasi antar kabupaten kota. Sebagai ilustrasi, Agus dan istrinya masing-masing berusia 30 tahun. Kedua pasangan ini memiliki seorang anak berumur 5 tahun. Keluarga ini pada tahun 2005 tinggal di Jakarta. Ketika sensus penduduk 2010 dilakukan, mereka sudah pindah ke Bojonggede, salah satu daerah pinggiran di wilayah Jabodetabek. Karena itu, mereka merupakan keluarga migran resen dari Jakarta ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Agus dan istrinya merupakan contoh dari sekian banyak penduduk usia kerja yang menjadi migran. Demikian juga anak mereka yang berusia 5 tahun. Merupakan contoh migran berusia anak-anak yang dibawa serta oleh pasangan usia produktif tersebut. Karenanya, angka migrasi pada usia anak-anak juga memperlihatkan pola yang tinggi, yang merupakan cerminan dari pola migrasi orang tua mereka. Pertanyaannya, andai kata keluarga Agus yang berasal dari Jakarta itu memang memiliki tempat tinggal di Bojonggede, Kabupaten Bogor, tetapi mereka juga masih memiliki rumah di Jakarta. Rumah yang di Bojonggede itu mereka tempati hanya pada saat-saat menjelang akhir pekan, dan itu dilakukan secara rutin. Apakah keluarga Agus ini termasuk migran resen? Untuk menjawab hal tersebut, definisi migran dan non-migran sangat terkait dengan dimensi waktu dan dimensi tempat tinggal yang biasa ditempati. Dalam kasus keluarga Agus ini, kita harus mencari tahu dulu biasanya di mana keluarga tersebut bertempat tinggal, di Bojonggede atau di Jakarta. Karena keluarga ini hanya menempati rumah di Bojonggede hanya pada waktu-waktu tertentu saja dan tidak berniat tinggal di sana dalam waktu yang lebih lama, 6 bulan atau lebih. Sementara tempat tinggal yang biasanya ditempati adalah tetap di Jakarta. Maka, keluarga Agus bukan termasuk migran resen. Keluarga ini hanya pelaku migran sirkuler. Jika keluarga ini pergi ke Bojonggede pada pagi hari Sabtu, kemudian pulang ke Jakarta Sabtu sore, maka keluarga ini termasuk pelaku migrasi ulang-alik atau komuter. Dalam sensus penduduk atau survei-survei kependudukan, penetapan apakah seseorang adalah migran atau bukan tergantung dari pernyataan tentang di mana biasanya tinggal. Indikator untuk memudahkan studi dan analisis tentang migrasi, maka digunakan beberapa pengertian tentang ukuran-ukuran yang digunakan dalam penghitungan migrasi antar kabupaten kota. Ukuran-ukuran tersebut adalah yang pertama, angka migrasi masuk atau MI, yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1000 penduduk di suatu kabupaten atau kota tujuan dalam 1 tahun. Yang kedua, angka migrasi keluar MO, yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar dari suatu kabupaten atau kota per 1000 penduduk di kabupaten atau kota asal dalam 1 tahun. Yang ketiga, angka migrasi neto MN, yaitu selisih banyaknya migran masuk dan migran keluar ke dan dari suatu kabupaten kota per 1000 penduduk dalam 1 tahun.
Kegunaan, ukuran-ukuran migrasi ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu kabupaten atau kota merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya. Dapat juga ditentukan apakah suatu kabupaten atau kota merupakan wilayah yang tidak disenangi untuk dijadikan tempat tinggal. Dengan kata lain, kabupaten atau kota ini memiliki daya dorong bagi penduduknya untuk pergi meninggalkan daerah tersebut. Kabupaten atau kota yang memiliki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya biasanya memiliki angka migrasi neto yang positif. Artinya, jumlah penduduk yang masuk lebih banyak daripada jumlah penduduk yang keluar. Sedangkan kabupaten atau kota yang kurang disenangi oleh penduduknya akibat kelangkaan sumber daya, misalnya, biasanya memiliki angka migrasi neto yang negatif, yang berarti jumlah penduduk yang keluar lebih banyak daripada jumlah migran yang masuk. Cara menghitung migrasi masuk MI. Migrasi masuk sama dengan in-migration dibagi jumlah penduduk dikali konstanta. Mana MI tadi adalah angka migrasi recent masuk. In-mig itu adalah jumlah penduduk yang masuk ke suatu kabupaten kota selama satu periode pengamatan. P, jumlah penduduk pada pertengahan periode yang sama. K, konstanta yang biasanya 1000. Yang kedua, migrasi keluar atau MO adalah sama dengan out migration dibagi penduduk dikali K. Jadi, MO sama dengan angka migrasi recent keluar. Out migration adalah jumlah penduduk yang keluar dari suatu kabupaten kota selama satu periode pengamatan. P adalah jumlah penduduk pada pertengahan periode yang sama, dan K konstanta yang biasanya 1000. Dan yang ketiga adalah MN, adalah in migration dikurangi out migration dibagi P dikali K, di mana MN tadi adalah angka migrasi recent neto. In-mig adalah jumlah penduduk yang masuk ke suatu kabupaten atau kota selama satu periode pengamatan, dan out-mig adalah jumlah penduduk yang keluar dari suatu kabupaten atau kota selama satu periode pengamatan. P adalah jumlah penduduk pada pertengahan periode yang sama, dan K adalah konstanta yang biasanya 1000. Dengan catatan, untuk mencari jumlah penduduk pada pertengahan suatu periode, misal dalam kurun waktu 2005 sampai 2010, itu digunakan perhitungan seperti mencari jumlah penduduk rata-rata dari dua sensus atau survei. Contohnya untuk periode 2005-2010, jumlah penduduk pada pertengahan periode 2005-2010 adalah jumlah penduduk tahun 2005 ditambah dengan jumlah penduduk tahun 2010, kemudian dibagi 2. Kecuali kita memiliki penduduk yang memang berada di tengah tahun di antara 2005 dan 2010, gitu ya. Nah, angka migrasi biasanya dihitung menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Indikator migrasi recent menurut kelompok umur disebut sebagai angka migrasi recent menurut kelompok umur, age specific recent migration rate, yang dapat dihitung untuk laki-laki, perempuan, dan untuk keduanya. Berikut adalah tabel 1, angka migrasi recent menurut kelompok umur Kabupaten Lombok Tengah tahun 2005 sampai 2010. Nah, kita perhatikan sebagai contoh untuk kelompok umur 59. Di sini jumlah migran masuk adalah 1256 dan migran keluarnya sebanyak 1711. Dari migran masuk dan migran keluar ini kita kurangkan, jadi 1256 dikurangi 1711, kita dapatkan migran netonya sebesar minus 455. Dan diketahui hanya dua data, yaitu data jumlah penduduk tahun 2005 sebesar 101.227 untuk kelompok umur 59 dan 85.523 untuk kelompok umur 59 di tahun 2010. Sehingga kita dapatkan penduduk tengah periodenya adalah 101.227 ditambah 85.523 dibagi 2. Jadi kita dapatkan 93.375,0. Ini penduduk
tengah periodenya. Kemudian kita hitungkan nilai ASNMR. Jadi ASNMR adalah singkatan dari Age Specific Net Migration Rate. Nah, ASNMR itu adalah migrasi masuk dikurangi migrasi keluar atau nilai migran neto di sini ya, minus 455 dibagi penduduk pertengahan tahun atau pertengahan periode di sini 93.375. Nah, namun 5 sampai 9 itu adalah untuk 5 kelompok umur, sedangkan kita bicara age specific, jadi untuk setiap umur, sehingga kita bagi lagi dengan 5 dikali 1000. Nanti kita dapatkan minus 0,97456. Nah, interpretasinya adalah tabel 1 memperlihatkan jumlah migrasi resign masuk dan migrasi resign keluar, baik menurut kelompok umur maupun keseluruhan, ke dan dari Kabupaten Lombok Tengah. Terlihat pada tabel, migrasi resign neto di kabupaten ini secara keseluruhan bernilai negatif, yaitu minus 2,39, yang artinya selisih antara migran resign masuk dan migran resign keluar sebesar 2,39 orang per 1000 penduduk di Lombok Tengah. Nilai negatif berarti lebih banyak migran yang keluar daripada yang masuk dalam periode 2005 sampai 2010. Nilai yang sama juga terlihat pada hampir semua kelompok umur. Ini artinya lebih banyak penduduk yang keluar dari Kabupaten Lombok Tengah ke daerah-daerah lain di Indonesia. Sifatnya migrasi internal atau mungkin keluar negeri, migrasi internasional, karena pada tabel tersebut tidak ada ya, tidak ada contohnya, dibanding penduduk yang masuk ke wilayah kabupaten ini selama periode 2005 sampai 2010. Jumlah migrasi keluar yang lebih banyak ini terutama terjadi pada kelompok umur muda, yaitu anak-anak dan usia angkatan kerja. Untuk usia angkatan kerja, biasanya mereka pergi ke luar negeri. Untuk kelompok yang lebih tua, usia pensiun tampaknya lebih banyak yang masuk ke Kabupaten Lombok Tengah dibandingkan mereka yang keluar. Tidak tertutup kemungkinan, penduduk usia tua ini merupakan para migran kembali, return migran, dari daerah lain sehingga dapat dikatakan kalau kabupaten ini tidak terlalu menarik minat para penduduk usia produktif. Mereka lebih banyak yang keluar ke daerah-daerah lain atau mungkin ke luar negeri mencari kehidupan yang lebih baik. Karenanya tidak mengherankan jika kabupaten ini dikenal sebagai salah satu daerah pengirim TKI atau tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Jumlah migran yang disajikan pada tabel tersebut merupakan peristiwa migrasi selama kurun waktu tahun 2005 hingga 2010. Karena itu dinamakan migran recent. Untuk menghasilkan angka migrasi, migration rate, maka jumlah migran tersebut dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan periode selama 2005 sampai 2010. Angka migrasi diperoleh dengan membagi jumlah migran recent pada kelompok umur tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode 2005-2010 kemudian dikalikan dengan 1000. Nah, penduduk pada kelompok umur 30-34 misalnya memiliki angka migrasi recent neto sebesar minus 2,00179. Ini artinya di antara 1000 orang penduduk Lombok Tengah berusia 30-34 terdapat lebih banyak yang pergi meninggalkan Lombok Tengah daripada yang masuk ke Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 2 orang berusia 30-34 dalam periode 2005 sampai 2010.